warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, saat ini kita sudah bersama narasumber kita yang pertama nih. Nah, pasti kalian semua pada penasaran kan gimana narasumber kita? Baik, langsung saja kita masuki pada narasumber kita yang pertama nih. Sosok orang yang sudah berkecimpung di dunia blog dan juga sebagai penulisan. Pada penasaran kan? Nah, boleh dikenalin dong Mbak, dengan Mbak siapa, di mana? Perkenalkan, nama saya Heni Nurul Mufidah. Saya dari Universitas Negeri Medan. Saya merupakan mahasiswa saat ini. Baik Mbak, langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih. Pertanyaan pertama nih, kan Mbak itu dalam bidang penulisan udah lumayan lama untuk berkecimpung ya. Menurut Mbak, apa sih hal yang menginspirasi Mbak untuk buat suatu blog? Jadi di sini tuh membuat blog itu kan dapat membantu seseorang dalam mencari informasi atau referensi untuk seseorang itu melakukan atau membuat blog tersendiri. Jadi misalnya itu kayak mencari informasi tentang cara membuat blog atau tips untuk membuat blog untuk pemula. Jadi itu merupakan suatu referensi atau informasi yang mungkin dicari untuk para pemula. Dengan adanya blog ini juga dapat melatih suatu kreativitas kita yang awalnya gemar nulis tentang perjalanan kita atau yang suka traveling nih, menjadi sebuah cerita yang dibaca oleh orang lain untuk menjadi referensi itu sebagai seorang traveling juga. Wah, bagus banget manfaatnya ya. Baik, yang kedua Mbak nih, berkaitan tentang blog, apa sih tips yang pertama kali Mbak unggah di status blog Mbak? Tips pertama yang saya unggah di blog saya adalah tentang tips menulis puisi untuk pemula. Yang ketiga nih, menurut Mbak, manfaat apa sih yang dapat Mbak ambil setelah Mbak udah membuat blog itu? Gitu. Seperti yang saya katakan di awal, manfaat yang dapat kita ambil dari menulis blog ini adalah membantu orang lain dalam menemukan informasi atau referensi untuk seseorang yang sedang mencari informasi atau referensi tersebut. Banyak. Nah, oke, kita masuk yang terakhir nih Mbak. Oke, karena waktu kita juga mepet nih kan. Nah, di era yang seperti sekarang ini tuh kan, kayak bisa dibilang perkembangan zaman tuh makin canggih gitu teknologinya. Nah, menurut Mbak sendiri, penting nggak sih untuk anak seumuran kita ataupun yang masih di bawah kita untuk memiliki sebuah blog itu? Kenapa gitu? Mungkin sekarang pada zaman saat ini kan, banyak orang-orang atau anak-anak di zaman sekarang tidak mengetahui banyak tentang blog. Padahal kan blog itu sangat penting. Kenapa? Ya karena membuat blog itu adalah sesuatu hal yang positif yang kita lakukan. Misalnya kayak berbagi informasi kepada orang lain dari pengalaman yang kita punya. Jadi sekali kita membuat blog sekaligus kita cerita gitu ya Mbak ya. Oke, inspirasi. Oke, baik Mbak. Udah segitu saja mungkin percakapan kita hari ini, sesi kita hari ini. Terima kasih atas waktu luang Mbak. Ya, terima kasih banyak. Oke. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang kedua nih. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada narasumber kita yang kedua. Sosok orang yang sudah berkecimpung dunia blog. Pada penasaran kan? Nah, boleh dikenalin dong dengan Mas siapa, dari mana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi
Perkenalkan, nama aku Steven. Aku seorang mahasiswa di salah satu politeknik negeri yang ada di Kota Medan. Dan di sini aku sebagai freelancer ya, dan juga pernah juga nih berkecimpung di dunia blog gitu juga sih. Dan hari ini, malam ini, diundang oleh Vira Yolanda untuk sharing-sharing tentang dunia blog ya, gitu ya. Oke, ya, mungkin itu sedikit perkenalan. Baik Mas, langsung saja ya kita masuk ke sesi pertanyaan yang pertama nih. Mas kan udah gabung berkecimpung di dunia blog. Nah, jadi apa sih pertama kali hal yang menginspirasi untuk buat blog tersebut? Oke, hal yang pertama kali menjadi inspirasi itu karena awalnya suka nulis aja sih, suka nulis, suka buat cerita juga gitu kan, dan suka membahas tentang isu-isu sosial juga, dan juga masalah tentang individu gitu. Jadi awalnya itu dari SMA juga, dan ketika SMA juga itu karena nggak belajar tentang bagaimana membuat web, terakhir tulisannya itu tertumpuk di laptop. Nah, ketika masuk dunia kampus, diperkenalkanlah dengan dunia website gitu kan, yang dimana prakteknya pada waktu itu membuat blog sendiri. Nah, akhirnya dari situlah akhirnya tulisan-tulisan yang terdahulu itu aku tampilkan di blog pribadi aku. Mungkin Wah, gitu sih. banyak pengalamannya Mas, sudah panjang. Baik, pertanyaan yang kedua berkaitan tentang blog yang pernah dibuat nih. Itu pertama kali feed atau postingan apa sih yang diunggah pertama kali dalam blog pribadi itu? Oke, sebelumnya mungkin juga jelasin ya blog pribadi yang aku tadi di awal sebutin. Jadi awalnya itu nama blog pribadi itu namanya itu adalah bla 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 with Stephen gitu. Artinya ya bla 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 itu kan artinya kan kayak ngobrol gitu kan. Jadi sebenarnya aku juga menginginkan di dalam blog pribadi aku dulu itu juga antar pembaca dan juga autor atau penulis, yaitu aku sendiri, itu juga berinteraksi. Nah, namun karena kesibukan dunia kampus juga gitu kan, dan awal-awal buat blog pribadi semalam itu masih nyewa domain. Jadi karena sibuk di dunia kampus juga, akhirnya domain yang aku pakai itu nggak aku perpanjang, dan akhirnya websitenya nggak bisa dibuka lagi gitu. Untuk penjelasan tentang website blog pribadi aku dulu. Nah, jadi pertanyaannya tadi kan apa yang menjadi postingan pertama di blog aku. Nah, postingan pertama itu tentang kepemimpinan gitu. Jadi kan banyak banyak nih di antara terutamanya pemuda-pemuda gitu kan, yang dia nggak pede gitu ketika ditunjuk atau diberikan amanah gitu. Padahal seorang pemuda itu harus siap diberikan amanah apapun itu. Ya memang harus tetap tergantung proksinya lagi, atau dia mampu atau tidak. Kalau dia memang merasa tidak mampu, maka ya lebih baik memang tidak usah diambil amanah itu. Tapi kalau memang dia mampu diberikan amanah, berarti kan orang sudah mempercayainya gitu kan. Jadi aku melihat dari sisi itu bahwa aku pengen nih apa yang aku pikirkan dan apa pendapat dari yang aku juga pernah ambil gitu kan, aku kumpulkan menjadi sebuah tulisan di blog aku pada waktu itu. Mungkin itu postingan pertama aku sebagai di dalam blog pribadi. Kepemimpinan bagus. Berarti jiwa-jiwa pemimpin Mas Stephen itu udah mulai tumbuh dari SMA gitu ya? Baik, yang ketiga nih. Menurut Mas itu manfaat apa sih yang dapat diambil gitu ketika sudah memiliki blog?
baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain gitu. Manfaat yang bisa diambil. Manfaat. Oke, ini untuk dari pandangan aku sendiri ya. Untuk diri sendiri itu tentu apa yang pernah terpikirkan atau yang pernah dituliskan akhirnya bisa dibaca banyak orang gitu, dan harapan besarnya memang pada akhirnya bisa menginspirasi banyak orang dengan tulisan dari pemikiran kita sendiri gitu. Dan untuk manfaat bagi banyak orang ya tentunya agar bisa menginspirasi mereka. Jadi misalnya gini, seorang penulis memiliki ide atau gagasan yang bagus gitu. Nah, namun kalau dia tidak memulainya dari blog gitu, dan dia hanya menyimpannya untuk diri sendiri, akhirnya ya itu hanya untuk dia gitu, hanya untuk pribadi dia. Tapi kalau dia membuat blog dan dia unggah itu, dia naikkan di blognya pribadi, maka orang-orang kan bisa baca dan bisa pada akhirnya terinspirasi gitu. Oh ternyata si A ini sebagai penulis dari blog ini ada benernya juga gitu. Nah akhirnya dapatlah kita pahala jariahnya kan gitu, kan lumayan gitu. Mungkin itu sih dari manfaat sebagai dari pribadi sama banyak orang. Manfaatnya mulia sekali ya Mas. Ya, nih. Karena mungkin banyak yang masih bertanya-tanya nih, ada pertanyaan terakhir nih untuk Masnya. Nah, di era yang sudah semakin berkembang nih, yang dimana teknologi sudah semakin maju, menurut Masnya tuh penting nggak untuk anak-anak muda sekarang yang seumuran Mas mungkin, ataupun yang masih SMA untuk sudah menggunakan blog itu? Kenapa gitu? Oke. Pertama memang di era 4.0 ini ya, dunia yang mengedepankan digital. Itu memang untuk orang-orang yang suka menulis atau mungkin ya zaman-zaman kita dulu kan ada gitu kumpulan-kumpulan kata-kata sedih atau apa gitu kan. Itu akhirnya cuma jadi postingan-postingan Facebook gitu. Memang itu sebenarnya udah bagus kalau di Facebook dan akhirnya orang tahu gitu kan. Nah tapi kan kalau misalnya di-upload di Facebook itu kan nanti jadinya cuma di copy paste, diambil orang, ibaratnya plagiat gitu. Dari si A diambil sama si B, dari B dicomot ke C, akhirnya kita nggak tahu gitu siapa penulis pertama gitu. Tapi kalau misalnya kita mulai dari blog pribadi, itu dengan otomatis dia bakal tertinggal gitu kan, karena database-nya kan sudah ada gitu. Jadi kalau kita memuat sebuah kata-kata dari blog pribadi, aku rasa sih itu jadi penting, karena pada akhirnya kita tahu tuh kata-kata itu, misalnya kata-kata yang bagus itu dari siapa awalnya, karena dia kan tertinggal di blog kita itu. Terus untuk misalnya untuk anak muda seperti seumuran kita gitu kan, apa pengaruhnya dan apa bagusnya? Ya itu tadi, balik yang pertama, kalau dia memang memiliki tulisan-tulisan yang bagus, ide gagasan yang bagus juga, kalau memang bisa disalurkan di blog pribadinya, kenapa tidak gitu? Kenapa harus ditahan-tahan untuk dirinya sendiri? Kan bisa dibagikan kepada orang banyak dan itu menjadi pahala jariah juga kalau memang menginspirasi banyak orang. Oke, baik. Berarti Masnya setuju gitu kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang udah memulai dengan pelan-pelan untuk buat blog sendiri gitu. Ya. Terima kasih Mas atas waktu luangnya dan juga jawabannya yang sangat menarik bagi banyak orang nih untuk menginspirasi anak muda sekarang juga. Ya, terima kasih juga udah diundang nih jadi narasumber. Walaupun mungkin ilmunya masih cetek kali ya, masih dangkal gitu, tapi insya Allah bisalah menginspirasi juga gitu dari ilmu yang cetek ini. Sekian dari pendapat narasumber kita yang kedua. Mungkin sampai di sini saja bincang-bincang kita dengan narasumber kita yang kedua. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara membuat suatu blog. Di sini kita buat di Chrome, kita cari www.blogger.com. Setelah itu, kita klik di sudut kiri. Kita buat blog baru. Kita beri judul misalnya kecantikan. Lalu klik berikutnya. Setelah itu buat alamat URL untuk blognya. Kecantikanku. Nah, karena nggak bisa, jadi kita buat kecantikan kita. Nah, setelah sudah siap, kita simpan. Nah, di sini sudah jadi blognya. Jika ingin membuat postingan, klik postingan baru. Kita tulis apa yang mau kita tulis. Di sini kita tulis. Nah, kita klik, kita enter. Di sini juga bisa untuk menyisipkan link, menambahkan foto. Setelah itu, setelah blog yang kita tulis sudah jadi, bisa kita publikasikan. Sekian tutorial singkat bagaimana cara membuat blog.